Swastiastu. Saya Igusti Anindya, perwakilan dari SMP Negeri 4 Seribu. Setiap tempat mempunyai rahasia. Begitu juga dengan cerita yang akan saya bawakan. Dengan judul Cahaya Suci di Utara, legenda lahirnya desa lokal Pasir. Dahulu kala, ketika langit di atas kerajaan Gelgel masih diselimuti gelapnya peperangan, kekacauan itu memaksa para bangsawan untuk berpencar mencari tempat perlindungan. Tak terkecuali seorang kesatria bernama Idewa Gedawati yang memutuskan untuk menetap di Manggis Kanvas. Ia memutuskan menetap di sana selama setahun. Setahun lamanya sudah berlalu. Putra beliau, Idewa Timurgun, merasa takdir memanggilnya untuk mencari tempat yang baru. Ia memutuskan meninggalkan Manggis, membawa serta istrinya, Igusti Ayu Maskuni, dan memimpin sekitar 70 kepala keluarga. Perjalanan yang mereka lalui tidaklah mudah. Mereka harus menembus limbahnya hutan Agen Semak, dan hingga akhirnya mereka sampai di kaki Gunung Bangunan. Mereka memutuskan menetap di sana selama setahun, bertapakan dengan sang istri yang tengah mengandung. Saat Igusti Ayu Maskuni tengah mengandung, Idewa Timurgun pergi ke puncak Gunung Batu Karu, dan dari puncak Gunung Batu Karu ia melihat sebuah cahaya yang terang benderang membelah langit di arah utara. Lihat itu, cahaya itu adalah petunjuk. Kesanalah kita akan melangkah. Rombongan itu pun tiba di sebuah tanah yang subur yang dikenal dengan nama Busem Bi. Di sana kehidupan terasa seperti mimpi. Pertanian melimpah ruah dan Idewa Timurgun membangun Pura Agung dengan Meru tempat 11. Kebahagiaan mereka bertambah dengan lahirnya 4 putra putri mereka. Yang pertama Idewa Sangkanduna, yang kedua Idewa Sangpalan, yang ketiga Idewa Manggis, dan putri bungsunya Idewa Ayu Maskuni. Namun, kebahagiaan mereka terusik oleh etika kesatuan yang mengharuskan Idewa Timurgun melapor ke Raja Dalam Gelgel. Setibanya dari istana, raut wajah Idewa Timurgun tenang tetapi tegas. Ia mengumpulkan seluruh pengikutnya dan berkata, "Nah, bapa pada bekerja, jalan jadi subur jinsiran. Apan ada wajah dalam, tangkai cen-cena ike mangke. Kulone toya semua. Ikan kawanan, ingaranan desa kali bangsa. Ikan warna lurah dalam, ayu langgana ring dalam. Apan dalam, amangku ring rat." Yang artinya, wahai saudara-saudaraku semua, mari kita berpindah sekarang juga. Sabda dalam tidak mengizinkan kita untuk menetap. Kita harus melanjutkan perjalanan menuju barat Sungai Suci Toyo Sudemani. Kelak, di sana harus dinamakan desa Kali Pasir. Ini adalah perintah dari raja. Janganlah kita melanggar perintahnya, karena raja adalah pemimpin dunia. Salah seorang pengikutnya bertanya dengan ragu, "Tapi Tuan, tempat ini telah memberikan kita kehidupan yang layak. Apakah kita harus berpindah?" Idewa Timurgun tersenyum dan menjawab, "Ini adalah perintah raja. Janganlah melanggar perintah. Karena raja adalah pemimpin dunia. Ketaatan kita adalah kehormatan kita." Ucapnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya mereka tiba di desa Ulara
dan sempat disambut hangat oleh Gusti Ngurah Batulepa yang meminta mereka untuk menetap. Namun janji adalah janji. Idewa Timur Gunung harus melanjutkan perjalanan. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di sebuah perbukitan yang memancarkan aura yang magis. Tempat itu kelak dikenal dengan nama Bukit Sakti. Di sana kehidupan mereka benar-benar berakar. Mereka membuka sawah di Banyuwangi dan membangun Bali Murdemani sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Prajapati dan mendirikan Petirtan Siwa Babakan yang akhirnya menyucikan jiwa. Tahun terus berganti, waktu terus berlalu. Idewa Timur Gunung akhirnya mencapai moksanya. Kedamaian abadi dari atas puncak Bukit Sakti. Estafet kepemimpinannya dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Idewa Sangkanduna. Ia berkata, "Aku akan melanjutkan apa yang ayahanda mulai." Tekad Idewa Sangkanduna. Ia membangun Pura Betara Lepas dan memperluas Pemerajan Agung, serta melengkapi desa dengan mendirikan Pura Kahyangan 3 dan membangun Pura Taman Sari yang indah. Seiring dengan berjalannya waktu, desa Kalipaksa juga dikenal dengan nama yang berbeda seiring dengan lisan penduduk. Dari Kalopaksa hingga akhirnya resmi dinamakan desa Lokapaksa. Sekian cerita dari saya. Saya tutup dengan permesan. Om Santi Santi Santi.